Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarmu kali ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Untuk kesempatan kali ini, kita masih di pembelajaran online, masih di tema kedua, masih di tema udara bersih bagi kesehatan, masih di subtema ke-1 dan pembelajaran yang ke-1. Kita kali ini akan memperdalam materi tentang alat pernapasan pada hewan. Silahkan kalian buka buku paketnya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'alukal iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Silahkan kalian buka buku paketnya anakku. Akan masuk ke ya bahasan tentang pembacaan tentang alat pernapasan pada hewan. Nah, silahkan kalian baca, kita perdalam sendiri. Alat pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan. Seperti halnya pada manusia, hewan juga bernapas. Untuk apa hewan bernapas? Untuk dapat tetap hidup. Ya. Apa yang dihirup udara oleh hewan sama seperti manusia, yaitu dia mengambil oksigen, ya. Cuman pada hewan ini alat pernapasannya berbeda-beda, ya. Yang pertama, lihat, perhatikan bukunya. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, di sini anak-anakku, cacing tidak memiliki alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Jadi, alat pernapasan cacing adalah dengan seluruh permukaan kulitnya. Sehingga kalau kalian pegang, itu kulit kulit cacing itu selalu basah dan berlendir. Nah, itu. Sehingga dia untuk apa? Selalu basah dan berlendir, itu untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Sama yang dihirup udaranya adalah oksigen. Nah, ini. Jadi yang pertama, pernapasan pada hewan itu berbeda-beda. Kita bahas yang pertama adalah alat pernapasan cacing. Itu dia bernapas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Yang kedua, anak-anakku, alat pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lainnya, perhatikan, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Jadi mirip seperti manusia. Hewan itu bernapas, ya, memerlukan oksigen. Nah, alat pernapasan pada serangga itu berbeda dengan hewan lainnya. Ini alat pernapasan serangga berupa trakea. Apa itu trakea? Kita perdalam di sini. Perjelas. Trakea di sini yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Di serangga itu alat pernapasannya adalah trakea. Apa yang termasuk serangga? Semut, ya, belalang, kupu-kupu, lebah, yang kebanyakan dia memiliki alat untuk menghisapnya. Nah, jadi alat pernapasan pada serangga adalah namanya trakea. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia adalah jalurnya di sini. Ini trakea di sini. Ini trakea, dia bernapas di sini. Alat pernapasannya khusus, ya. Ada serangga. Oke, yang ketiga adalah alat pernapasan pada ikan. Nah, ikan itu adalah makhluk hidup yang hidupnya di air dan dia tidak memiliki hidung. Ya, semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Nah, ini. Perhatikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Jadi alat pernapasan pada hewan adalah namanya insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Biasanya kalau dia bernapas itu keluar di sisi kanan dan sisi kirinya, ya. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Jadi dia seperti yang kebuka-buka itu. Di pernapasan pada ikan namanya adalah insang. Nah, ini di sini anak-anakku. Kalian bisa lihat di gambarnya. Ya, saya lanjut. Adalah pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk reptil, contohnya adalah ular, kadal, cecak, buaya, biawak. Biasanya reptil itu biasanya merayap, ya. Dia suka menjulurkan lidahnya panjang.
Alat pernapasannya apa? Paru-paru, hampir mirip seperti manusia. Sama yang dibutuhkan adalah oksigen, dan yang dikeluarkan karbon dioksida. Hampir mirip ya, kalau yang paru-paru itu hampir mirip dengan seperti manusia. Ya, lanjut anak-anakku, sekarang kita masuk ke alat pernapasan pada burung atau apes. Nah, ini. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Sepasang, jadi dia punya dua parunya. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Ya. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung dan pangkal paruh sebelah atas. Ya. Selanjutnya masuk pembuluh darah disebut trakea. Dari trakea udara sebagai masuk ke paru-paru, sebagian lagi masuk ke kantung udara. Jadi burung itu adalah bernapas dengan paru-paru, tetapi dia memiliki namanya kantung udara. Untuk apa kantung udara itu? Untuk sebagai cadangan udara yang dipergunakan ketika burung sedang terbang. Kapan burung itu menghirup udara? Burung menghirup udara itu ketika dia sedang diam atau sedang tidak terbang, ya. Anak-anakku bisa perhatikan. Ini kantung udara di sini. Ini trakeanya hampir mirip dengan insekta. Lanjut lagi. Nah, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ya, banyak kan hewan mamalia itu yang menyusui. Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Dia contohnya adalah kambing, sapi, kuda, jerapah, banyak sekali. Nah, ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan udara. Mamalia air sebenarnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia air misalnya paus, dan duyung, dan lumba-lumba. Apa alat pernapasannya pada mamalia? Mamalia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Ya, ini paru-paru. Lumba-lumba, paus ini dia sama, walaupun dia hidupnya di air, tapi dia bernapasnya dengan paru-paru. Kecualiannya. Oke. Nah, ini Bapak ulang kembali alat pernapasan pada hewan. Jadi setiap hewan itu wajib bernapas untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya yang pertama, lagi alat pernapasan pada cacing. Cacing, alat pernapasan adalah seluruh permukaan kulitnya. Kemudian alat pernapasan pada serangga dengan menggunakan trakea. Yang ketiga, alat pernapasan pada ikan, dia menggunakan insang. Kemudian pada reptil, dia menggunakan paru-paru. Kemudian pada burung, nah burung ini dia sama menggunakan paru-paru dan memiliki kantung-kantung udara. Kemudian mamalia itu, ya alat untuk bernapasnya adalah dengan paru-paru. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Oke anak-anakku, cukup sekian. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang lebih rinci ini memudahkan kalian untuk memahami tentang sistem pernapasan pada hewan. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.